Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Andi dan Bu Salsa dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok produk facial wash Glow Matte. Di sini kami akan eh, mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langsung saja, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ali Fadin Amrullah dengan NIM akhir 157, Bagas Adi Pratama dengan NIM akhir 344, Akbar Rizky Darmawan dengan NIM akhir 343, Muhammad Farhan Mualif dengan NIM akhir 346, dan saya sendiri Muhammad Hazmi Alakami dengan NIM akhir 349. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Masuk ke poin pertama, ada profil usaha. Usaha yang kita ambil yaitu kita memproduksi sebuah facial wash yang kita beri nama Glow Matte, yang mana Glow Matte sendiri itu merupakan produk facial wash yang diformulasikan dengan bahan alami, terutama dengan bahan tomat, yang kaya akan likopen, vitamin C, dan antioksidan. Pada usaha kami juga memiliki visi dan misi. Untuk visinya sendiri yaitu menghadirkan produk facial wash berbasis bahan alami yang inovatif, efektif, dan ramah lingkungan, serta berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan kulit dan kepercayaan diri setiap konsumen di seluruh dunia. Untuk misinya yaitu ada dua. Yang pertama, mengembangkan produk facial wash dengan kandungan tomat yang diformulasikan secara inovatif dan efektif, memanfaatkan nutrisi alami tomat untuk menjaga dan memperbaiki kesehatan kulit. Kemudian yang kedua, menggunakan bahan alami dan ramah lingkungan dalam produk, yang mana untuk memastikan bahwasanya proses produksi mendukung keberlanjutan dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Jadi next. Nah, kemudian di sini juga ada keunggulan produk, target pasar dan strategi pemasaran. Untuk keunggulannya sendiri, yang pertama, facial wash itu berbahan asli dari buah tomat. Kemudian yang kedua, formula yang aman dan yang pastinya lembut. Dan yang ketiga, kemasan yang praktis dan menarik. Kemudian untuk target pasar sendiri, target utama dari Glomet ini merupakan konsumen berusia dari mulai 14 hingga 35 tahun, yang mana pada usia segitu itu mulai peduli dengan kesehatan kulit dan lebih memilih produk berbahan alami. Kemudian untuk strategi pemasarannya, promosi produk akan dilakukan melalui platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Kemudian ada situs web dan iklan digital. Next. Baik, selanjutnya masuk ke dalam analisis SWOT. Untuk yang pertama, strength atau kekuatan. Untuk terdapat tiga poin. Untuk poin pertama yaitu menggunakan bahan alami dan kaya manfaat. Produk kita sendiri tidak memakai bahan kimia dikarenakan tomat sudah mengandung likopen, antioksidan, dan vitamin C yang terbukti bermanfaat untuk mencerahkan kulit, mengurangi jerawat, serta melindungi dari radikal bebas. Untuk poin kedua, harga bahan baku yang cenderung murah. Tomat mudah ditemukan dan dibudidayakan secara lokal, sehingga biaya produksi bisa ditekankan dan harga jual lebih kompetitif. Untuk poin ketiga, mengikuti tren yang mana banyak yang memilih produk alami. Konsumen saat ini semakin sadar akan bahan yang digunakan dalam produk kecantikan dan cenderung memilih produk yang organik atau alami. Hal ini meningkatkan nilai jual produk dan menarik segmen konsumen yang lebih luas. Selanjutnya, weakness atau kelemahan, terdapat dua poin. Untuk poin pertama, aroma dan tekstur yang mungkin tidak banyak orang yang menyukainya. Aroma khas tomat bisa dianggap kurang diterima bagi sebagian konsumen. Selain itu, jika tekstur tidak halus atau terasa lengket, dapat mengurangi pengalaman penggunaan produk. Untuk poin kedua, kurangnya edukasi pasar, yang mana belum semua orang tahu manfaat tomat sebagai facial wash. Masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa tomat bisa dimanfaatkan untuk perawatan kulit. Bisa di next.
Selanjutnya, opportunities atau peluang terdapat 3 poin. Untuk poin pertama, inovasi produk, mengembangkan produk turunan tomat seperti facial wash, toner, serum, dan pelembab dengan ekstra tomat sebagai bahan utama. Untuk poin kedua, pasar produk alami yang semakin meningkat apabila produk kecantikan dengan bahan alami. Tren konsumen saat ini semakin bergeser ke arah produk berbahan alami karena dianggap lebih aman dan ramah lingkungan. Produk Glomet dapat menarik segmen konsumen yang lebih peduli pada sustainability, vegan friendly, dan bebas bahan kimia. Hal ini memperluas potensi pasar ke konsumen muda dan ibu-ibu muda yang lebih sadar akan kandungan produk. Untuk poin ketiga, dukungan pasar lokal. Mungkin dapat bermitra dengan petani lokal. Kemitraan dengan petani lokal tidak hanya memberikan pasokan bahan baku yang lebih terjangkau dan segar, tetapi juga meningkatkan citra brand sebagai pelaku usaha yang mendukung ekonomi lokal. Selanjutnya, threats atau ancaman terdapat 2 poin. Untuk poin pertama, persaingan dengan merek besar, yang mana akan lebih sulit dan sangat bersaing dengan brand yang sudah besar. Industri kecantikan telah dikuasai oleh banyak merek besar dengan dana promosi besar, loyalitas pelanggan tinggi, serta teknologi produksi yang canggih. Hal ini membuat brand baru seperti Glomet perlu bekerja lebih keras dalam membangun kepercayaan dan menarik perhatian pasar. Untuk poin kedua, resiko alergi, karena setiap orang memiliki karakteristik kulitnya masing-masing. Meskipun bahan alami sering dianggap lebih aman, tetap ada resiko kulit terhadap tomat dan bahan lainnya, terutama bagi pemilik kulit sensitif. Oke, selanjutnya masuk ke biaya variabel dan biaya tetap dari produk lunas ini sendiri. Jadi di sini kita menjelaskan tentang apa sih biaya variabel dari pembuatan produk lunas. Yang pertama ada ekstra tomat. Jadi lunas ini menggunakan 500 mili dari ini yang totalnya itu menghasilkan Rp260.000. Lalu air 5 liter totalnya ada Rp960.000. Lalu gliserinnya 1 liter dan menghabiskan total Rp400.000. Lalu ke pewangi alami 250 mililiter, 20 mili yang menghasilkan total Rp100.000, dan juga ke botol plastik di 50 piece yang menghasilkan total Rp75.000. Lalu ke stiker label 50 piece yang totalnya ada Rp10.000. Lalu botol kemasan 50 piece di Rp25.000. Jadi biaya variabel dari Gomet ini di angka Rp1.110.000. Lalu masuk ke biaya tetapnya, di biaya listrik per bulannya menghasilkan ya Rp200.000. Lalu transportasi dan logistik per bulannya itu Rp150.000, dan pemasarannya per bulan itu totalnya Rp150.000. Dan jadi total di biaya tetap ini ada Rp500.000. Jadi total biaya produksi dari Gomet ini di angka Rp1.610.000 terus ya. Oke, kita masuk ke total biaya variabel. Dan ya tadi di angka Rp1.110.000. Lalu total biaya tetapnya di angka Rp500.000. Nah, jadi di total biaya produksi atau TT-nya di angka Rp1.610.000. Lalu juga pendapatan dari Glomet ini, kita menjual 50 piece-nya per bulan dengan angka penjualan Rp24.400.000. Kita menghasilkan total pendapatan di angka Rp2.200.000. Dan juga laba bersih jika dihitung pendapatan dikurangi total biaya produksi akan menghasilkan laba bulanan bersih di angka Rp560.000. Oke, bisa di next. Oke, masuk ke break even point. Jadi total 50 piece tadi dibagi dengan semua biaya produksi tadi. Jadi produk Glomet ini dijual di angka Rp44.400
dan juga biaya tetapnya di angka 500.000 rupiah. Dan jadi BEP di Polda Kilometer itu di angka 23 unit. Itu sudah break even point atau titik emas dari semua total biaya produksi yang dikeluarkan itu bisa mencapai titik emas di angka 23 unit atau di angka sekitar 1 juta. Oke, next. Nah, yang saya jelaskan tadi dalam unit PP Sekarang ini di angka 23 unit dan BP titik emas di dalam rupiah itu sekitar 1 juta rupiah. Oke, selanjutnya ada achieving a target profit. Misal Glomet ingin memperoleh laba sebesar 600.000 dalam bentuk unit. 600.000 sama dengan 44.000 dikali variabel X dikurang 22.000 dikali variabel X dikurang 500.000. Eh, Jika dihasilkan mendapatkan 50 unit. Dan yang kedua dalam bentuk rupiah, penjualan sama dengan 500.000 ditambah 600.000 dibagi 0,5. Jadi 1.100.000 dibagi 0,5 sama dengan 2.200.000. Kemudian target profit sebagai persentase dari penjualan. Target profit sebagai persentase dari penjualan, misal target laba ada 15% dari penjualan. Perhitungannya 0,15 P sama dengan CM rasio dikali P dikurang fixed cost. Jadi 0,15 P sama dengan 0,5 P dikurang 500.000, kemudian menjadi 0,35 P sama dengan 500.000, P sama dengan 500.000 dibagi 0,35, dan menghasilkan 1.428.571 perak. Kemudian masuk pembahasan BEP in sales dollar atau penjualan dalam eh, rupiah. BEP in sales dollar atau penjualan dalam rupiah sama dengan fixed cost dibagi contribution margin ratio atau CMR. Jadi perhitungannya 500.000 dibagi 0,5. Artinya Glomet harus menghasilkan penjualan sebesar 100.000, maaf, 1 juta agar impas. Baik, selanjutnya adalah profit targets and sales revenue. Jadi itu misal perusahaan Glomet sendiri menginginkan target laba sebesar 15% dari penjualan, maka bisa menggunakan rumus target profit sama dengan CMR kali sales dikurangi dengan fixed cost. Maka akan bertotal 1.428.571 rupiah. Selanjutnya margin of safety. Jadi itu misal saat ini penjualan sebesar 2.200.000 dari target profit sebelumnya, maka bisa disimpulkan margin of safety-nya itu sales dikurangi BEP sama dengan 2.200.000 rupiah dikurangi 1 juta, maka akan bertotalkan 1.200.000 rupiah. Next. Yang terakhir ada grafik CVP Glomet sendiri, yaitu grafik ini tuh menunjukkan hubungan antara biaya total atau total cost dan pendapatan total atau total revenue terhadap jumlah unit produk Glomet yang terjual. Bisa dilihat garis biru itu mewakili total cost atau biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, sedangkan garis oranye itu mewakili total revenue atau hasil penjualan. Maka BP yang terjadi pada sekitar 23 unit atau secara pendapatan sekitar 1 juta rupiah. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.